Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi. Untuk yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Celi Oktawirsi. Saya sebagai moderator dan penyaji. Kemudian yang kedua ada Dian Safitri sebagai penyaji. Kemudian ada Nurul Atasya Makruf itu sebagai penyaji. Nah, sesuai topik yang akan kami bahas yaitu tentang isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi, ada beberapa poin yang akan kami bahas di video ini. Yang pertama itu ada isu etika, sosial, dan politik sistem informasi. Kemudian yang kedua ada konsep dasar etika. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip etika. Kemudian yang keempat ada bagaimana melakukan analisis etika. Kemudian yang kelima ada dimensi moral isu etika, sosial, dan politik. Kemudian ada yang keenam, tren-tren teknologi yang mengangkat isu etika, dan yang terakhir itu dimensi moral dalam sistem informasi. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk aja langsung ke materi yang pertama atau poin yang pertama itu tentang isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi. Di sini ada 3 poin, ada isu etika, ada isu sosial, kemudian ada isu politik. Yang pertama, isu etika. Nah, etika ini merupakan sebuah prinsip yang benar atau salah yang digunakan seseorang itu untuk bertindak atau untuk mengambil keputusan. Nah, isu etika ini mengharuskan individu untuk memilih suatu tindakan yang seringkali isu etika ini itu muncul pada saat terjadinya kebingungan dalam mengambil suatu tindakan atau dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian ada isu sosial. Nah, isu sosial ini lahir jika isu etika itu ada. Jadi mereka berkesinambungan. Ketika isu etika, ketika ada orang yang bingung untuk mengambil keputusan atau untuk mengambil langkah yang mana, maka timbullah isu sosial. Bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat? Bagaimana sih dampaknya terhadap orang banyak gitu kan? Kemudian ada yang ketiga itu isu politik. Isu politik ini sendiri itu berasal dari konflik sosial yang berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan atau panduan kepada individu atau organisasi agar berperilaku benar gitu, agar berperilaku sesuai dengan aturan seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada konsep dasar etika. Di sini ada 3 konsep dasar etika. Yang pertama ada tanggung jawab, kemudian yang kedua ada akuntabilitas, kemudian ada pertanggungjawaban secara umum. Di sini untuk tanggung jawab sendiri merupakan penerimaan segala bentuk biaya, tugas, dan keharusan dari keputusan yang diambil oleh seseorang. Nah, misalnya nih kita mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan, berarti kita udah harus siap dengan bentuk biaya yang akan kita keluarkan, kemudian bentuk tanggung jawab tugas yang akan kita kerjakan. Kita harus tahu dengan beberapa hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas, merupakan mekanisme untuk menilai kewajiban dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Jadi kita menilai ketika kita mengambil keputusan ini, ketika kita mengambil tanggung jawab ini atau tindakan ini apa manfaatnya untuk orang-orang gitu, kita nilai. Kemudian ada yang ketiga pertanggungjawaban secara umum. Nah, kehadiran hukum yang mengizinkan individu dipulihkan dari kerugian yang dialaminya yang disebabkan oleh pelaku lain dalam sistem organisasi atau dalam bermasyarakat. Misalnya kita mendapatkan kerugian nih dari tindakan orang lain. Jadi kita berhak untuk mengambil tindakan hukum seperti itu. Oke, materi selanjutnya itu tentang prinsip etika, prinsip-prinsip etika. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip dari etika itu sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya golden rule. Artinya kita harus bersikap seperti apa sikap yang kita inginkan dari orang lain. Contohnya, kita ingin orang lain baik kepada kita, berarti kita juga harus bersikap baik kepada orang lain. Atau kita misalnya ingin dihormati oleh orang lain, berarti kita juga harus menghormati orang lain tersebut gitu. Itu namanya prinsip golden rule. Kemudian yang kedua ada kategori imperatif dari Immanuel Kant. Nah, jika suatu tindakan dianggap tidak baik dilakukan oleh setiap orang, maka tindakan itu tidak baik juga untuk siapapun atau untuk semua orang. Misalnya ada suatu tindakan yang untuk semua orang itu dianggap tidak baik, siapapun yang melakukannya itu tidak baik, berarti tidak ada seorang pun yang bisa melakukan tindakan seperti itu.
baik dia itu mau penguasa ataupun pemimpin, dia tidak berhak melakukan tindakan seperti itu karena tidak dianggap baik, karena tindakan itu tidak dianggap baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada aturan perubahan Descartes. Nah, jika suatu tindakan itu tidak bisa dilakukan secara berulang-ulang, maka tindakan itu tidak benar sama sekali. Misalnya nih, kita udah melakukan tindakan ini berulang-ulang, tapi sudah dianggap salah, sudah dikritik oleh orang lain, berarti tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan lagi. Karena udah tahu kita berulang-ulang melakukan hal yang seperti itu ternyata salah. Jadi kita tidak boleh melakukannya lagi, itu prinsip yang ketiga. Kemudian ada yang keempat, itu prinsip utilitarian. Nah, ambillah tindakan yang memiliki nilai lebih tinggi atau lebih besar. Kita dalam mengambil suatu keputusan atau mengambil tindakan itu, pilihlah tindakan yang nilainya itu lebih tinggi atau manfaatnya itu lebih tinggi gitu. Karena isu-isu itu kan muncul ketika ada beberapa pilihan gitu kan. Ketika ada beberapa pilihan keputusan. Nah, kita juga harus bisa menilai mana yang keputusan yang kita ambil itu manfaatnya lebih besar. Jadi itu yang kita pilih. Itu prinsip yang keempat. Kemudian prinsip yang kelima ada prinsip penolakan resiko. Nah, ambillah tindakan yang risikonya itu paling kecil atau risiko kerugian atau dampak yang paling kecil. Kemudian yang keenam ada aturan tidak ada sesuatu yang gratis atau no free lunch. Jika sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang itu berguna bagi kita, maka sesuatu itu memiliki nilai dan kita harus menganggap bahwa orang yang memberikan sesuatu itu kepada kita membutuhkan kompensasi gitu. Jadi ketika orang membantu kita, misalnya kita mengucapkan terima kasih, bukan berarti orang itu mengharapkan balas budi dari kita, tapi kita seenggaknya mengucapkan terima kasih, seperti itu. Ada orang yang menolong atau ada orang yang memberikan manfaat gitu kepada kita, jadi kita seenggaknya mengucapkan terima kasih gitu. Oke, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tasya Ma'ruf, NIM 18059128. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan rekan saya. Sekarang kita masuk, yaitu bagaimana melakukan analisis etika. Yang pertama, kenali dan uraikan dengan jelas fakta-fakta yang ada. Di sini maksudnya cari tahu siapa, kepada siapa, kapan, dan bagaimana. Terus yang kedua, tentukan konflik atau masalah dan kenali nilai-nilai terkait dengan tatanan yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kenali semua subjek yang terkait. Di sini maksudnya temukan identitas kelompok-kelompok yang terlibat dan apa saja yang mereka inginkan. Yang keempat, kenali pilihan yang secara masuk akal yang bisa Anda ambil. Maksudnya di sini tidak semua pilihan memuaskan semua pihak, namun sebagian pilihan bisa berjalan dengan baik daripada yang lainnya. Selanjutnya yaitu kenali potensi, konsekuensi, dan pilihan Anda. Di sini maksudnya sebagian pilihan mungkin benar secara etis, namun mengakibatkan malapetaka. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu hubungan antara implementasi sistem informasi dan hubungannya dengan isu-isu etika, sosial, dan politis. Yang pertama, keterkaitan dengan isu-isu politis atau demokratis. Salah satu dampak penerapan teknologi informasi dalam hal politik adalah meningkatnya peran masyarakat dalam memonitor kinerja pemerintah. Dengan e-government maka hal ini bisa tercapai. Yang kedua, keterkaitan dengan isu-isu sosial. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman di desa-desa akan susah untuk mengakses website atau internet, blog atau video.
Namun tidak bisa menampik juga bahwa adanya teknologi informasi dalam hal ini pengguna internet akan membuat masyarakat di pedalaman melek informasi dan bisa menggunakan internet dengan baik. Selanjutnya, kita masuk pada dimensi moral isu etika, sosial, dan politik. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Ini berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang individu dengan tidak mencampuri atau kebebasan individu tersebut. Dengan mencari informasi peserta seperti data-data melalui teknologi seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Ini berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak terwujud tetapi diciptakan oleh seseorang, individu atau organisasi. Selanjutnya itu akuntabilitas dan pengendalian. Ini maksudnya berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang litabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi. Selanjutnya yaitu kualitas sistem. Ini berkaitan dengan standar kualitas data sistem yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data atau database dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan pada perusahaan tersebut atau kerugian dalam perusahaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tren-tren teknologi yang mengangkat isu etika. Yang pertama, kekuatan komputasi berlipat ganda tiap 18 bulan. Dampaknya, semakin banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi-operasi yang penting. Berlipat gandanya kekuatan komputasi tiap 18 bulan semakin memungkinkan bagi sebagian besar organisasi untuk memanfaatkan sistem informasi dalam proses produksinya. Di sini hasilnya adalah ketergantungan kita pada sistem dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem serta kualitas data yang buruk juga semakin meningkat. Aturan-aturan sosial dan hukum belum bergantung seperti ini. Standar baku untuk memastikan akurasi dan kemantapan sistem informasi belum secara universal diterima atau diupayakan. Yang kedua, biaya atau ongkos penyimpanan data menurun secara drastis. Di sini dampaknya organisasi bisa dengan mudah membangun dan memelihara database individu secara lebih rinci. Kemajuan dalam bidang penyimpanan data dan penurunan drastis biaya penyimpanan data mendukung pembuatan beragam database mengenai individu, karyawan, pelanggan, konsumen, dan pemeliharaan oleh organisasi publik dan pribadi. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Dampaknya perusahaan bisa menganalisis sejumlah besar data secara tepat dan membuat profil individu terperinci. Kemajuan dalam teknis analisis data dalam jumlah besar merupakan tren teknologi ketiga yang menggarisbawahi perhatian terhadap bidang etika karena memungkinkan perusahaan untuk menemukan informasi lebih rinci mengenai individu. Dengan sistem teknologi informasi kontemporer, perusahaan bisa merangkaikan dan mengkombinasikan bermacam ragam informasi yang tersimpan pada komputer lebih mudah pada masa lalu. Yang keempat, kemajuan pada internet dan teknologi jaringan. Dampaknya, semakin mudah menyalin dan mengakses data personil dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dimensi-dimensi moral dari sistem informasi. Di sini kita akan mendalami 5 dimensi moral dari sistem informasi. Dalam tiap dimensi yang diidentifikasi tingkat analisis etika, sosial, dan politik, dan menggunakan contoh-contoh nyata sebagai ilustri dari nilai-nilai terkait pihak-pihak yang berkepentingan dan pilihan-pilihan yang diambil. Pertama, hak-hak informasi, kebebasan pribadi, dan kebebasan dalam era internet. Kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri.
bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Keinginan untuk tidak diganggu juga terjadi pada tempat kerja. Juta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk-bentuk pengawasan berteknologi tinggi. Teknologi informasi dan sistem mengancam keinginan individu atas kebebasan pribadi dengan memungkinkan invasi kebebasan pribadi secara mudah, murah, dan efektif. Tantangan internet bagi kebebasan pribadi. Teknologi internet membawa tantangan baru terhadap perlindungan kebebasan individu. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki peluang melewati sistem komputer sebelum pada akhirnya sampai ke tujuan akhir. Masing-masing sistem itu mampu melakukan penahanan, penyimpanan, dan penyimpanan komunikasi yang melewatinya. Sangat dimungkinkan untuk merekam banyak aktivitas online, termasuk news, grup atau file-file apa yang bisa diakses oleh seseorang, website dan halaman web mana yang telah dikunjungi oleh seseorang, dan item-item apa yang telah diakses atau dibalik melalui web. Semua tindakan yang terjadi dan belakang ini terlaksana di latar belakang tanpa sepengetahuan pengunjung. Sebagai tambahan atau pengesahan secara hukum yang dikembangkan beragam teknologi baru untuk melindungi kebebasan pribadi pengguna selama melakukan interaksi pada situs web, sebagian besar alat ini digunakan untuk mengenkripsi email, untuk membuat aktivitas email atau berselancar di web tanpa anonim, atau untuk mencegah agar komputer pengguna tidak menerima. Isu etika, sosial, dan politik mengenai kebebasan pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu etika. Isu-isu etika mengenai kebebasan pribadi dalam era informasi ini adalah dalam kondisi yang menyerang atau melanggar kebebasan pribadi seseorang. Peraturan-peraturan apa yang berbicara mengenai interferensi kehidupan orang lain melalui pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian pasar, atau melalui medium apapun. Apakah kita perlu memberitahu orang yang menangani jika ingin mengambil data-data informasi dirinya? Haruskah kita mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita menggunakan informasi yang terkumpul untuk tujuan review karyawan? Selanjutnya, isu-isu sosial. Isu-isu sosial mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan, pengharapan kebebasan pribadi atau norma-norma kebebasan pribadi dan sikap unik. Dalam wilayah kehidupan apa kita sebagai masyarakat harus mendorong orang-orang untuk berpikir bahwa mereka ada pada wilayah pribadi sebagai lawan dari sudut pandang publik. Contohnya, haruskah kita sebagai seorang anggota masyarakat yang mendukung orang-orang untuk mengembangkan pengharapan kebebasan pribadi menggunakan email, telepon seluler, sistem postal, tempat kerja, atau jalan raya? Haruskah pengharapan pribadi meluas sampai menimbulkan konspirator kejahatan? Isu-isu politik mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada perkembangan undang-undang yang mengatur relasi antara pemegang dokumen catatan dan individu. Sampai sejauh apa situs-situs di e-commerce dan bisnis lainnya memungkinkan untuk mempertahankan dan pribadi mengenai individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak-hak kepemilikan, properti intelektual. Yang pertama ini ada rahasia dagang. Rahasia dagang produk karya intelektual apapun yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai dagang, asalkan hak itu tidak didasarkan pada informasi di domain publik. Perlindungan untuk rahasia bervariasi di setiap negara. Kedua, ada hak cipta. Hak cipta copyright adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari pengadaan hasil karyawan oleh pihak lain untuk tujuan apapun selama usia hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten memberikan hak monopoli eksklusif ide-ide yang melatar belakangi suatu penemuan selama 20 tahun. Selanjutnya isu etika, sosial, politik mengenai hak kepemilikan. Isu-isu etika yang menaruh perhatian pada perlindungan kepemilikan intelektual seperti perangkat lunak, buku digital, musik digital, video digital.
Selanjutnya, isu-isu sosial. Ada beberapa masalah sosial yang berhubungan dengan kepemilikan yang ada informasi teknologi baru. Sebagian besar ahli setuju bahwa hukum kepemilikan sekarang ini kurang berfungsi dengan informasi era. Laporan penelitian yang dilakukan di Amerika menyebutkan bahwa secara rutin beberapa hukum kepemilikan dilanggar, mulai dari pengutip tanpa izin terhadap cuplikan dokumen hingga pengadaan buku dan perangkat lunak. Selanjutnya, isu-isu politik. Isu politik utama yang berhubungan dengan kepemilikan perhatian pada penyusunan ukuran perlindungan kepemilikan untuk melindungi investasi yang dibuat oleh pencipta perangkat lunak, buku-buku digital, dan hiburan digital. Selanjutnya ada akuntabilitas, pertanggungjawaban hukum, dan kontrol. Bersamaan dengan dikeluarnya hukum-hukum dan kebebasan pribadi, informasi baru memberi tantangan atas hukum dan praktik-praktik sosial yang ada anggota perlindungan kepada individu. Isu etika, sosial, dan politik mengenai akuntabilitas. Pertama, isu-isu etika. Isu-isu etika yang berhubungan dengan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh teknologi informasi yang baru adalah apakah individu dan organisasi yang menciptakan, menghasilkan, dan menjual sistem, baik perangkat keras maupun lunak, secara moral bertanggung jawab untuk menjalankan penggunaannya. Selanjutnya ada isu-isu sosial. Isu-isu sosial yang berhubungan dengan jawaban perhatian pada harapan-harapan bahwa masyarakat seharusnya diberi kemungkinan untuk mengembangkan pelayanan jasa informasi. Selanjutnya ada isu-isu politik. Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah debat antara penyedia jasa informasi untuk segala macam bentuknya, mulai dari pengembang perangkat lunak sampai penyedia jasa layanan jaringan yang menginginkan sedapat mungkin dibebaskan dari pertanggungjawaban secara hukum. Dan layanan individu, pengguna, organisasi, dan komunitas yang menginginkan agar organisasi bertanggung jawab secara hukum karena anggota layanan sistem yang berkualitas tinggi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan